Batu atau batuan merupakan mineral padat yang membentuk permukaan bumi dan planet batuan lainnya. Batuan dapat ditemukan di permukaan, di bawah tanah, maupun di bawah lautan. Permukaan bumi ditutupi oleh berbagai jenis batuan, yang ternyata sebagian besarnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk akibat pengendapan materi hasil erosi di permukaan bumi pada kondisi temperatur dan tekanan yang rendah. Materi hasil erosi terdiri dari berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, ada yang besar, sedang, dan ringan. Materi hasil erosi memiliki 4 cara pengangkutan. Yang pertama, traction atau terdorong. Yang kedua ada siltation atau terbawa secara melompat-lompat. Yang ketiga ada suspension atau terbawa dalam suspensi. Yang keempat ada salutation atau terlarut. Angkutan tersebut akan mengantarkan partikel-partikel batuan menuju tempat pengendapan sehingga dapat terjadi proses sedimentasi. Batuan sedimen berasal dari batuan yang mengalami pelapukan oleh air, udara, dan es yang mengendap dan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan yang kemudian mengeras dan mengalami litifikasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu. Proses pengendapan material ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya materi terbawa angin, aliran air, atau gletser, yang disebut juga sebagai transportasi sedimen atau perpindahan sedimen. Yang kedua, bahan atau material yang mengendap tersebut akan menyatu, lalu membentuk jenis batuan baru yang disebut juga dengan batuan sedimen. Transportasi sedimen merupakan pemindahan partikel sedimen ke tempat pengendapan, sehingga terjadi proses sedimentasi oleh berbagai media, seperti air atau aqueous, angin atau aeolian, es atau glasial, dan gravitasi. Apa sih fungsi pengetahuan tentang transportasi sedimen? Fungsinya ada 3. Yang pertama, menentukan apakah erosi atau deposisi akan terjadi. Yang kedua, besarnya erosi atau deposisi tersebut. Dan yang ketiga, waktu dan jarak di mana itu akan terjadi. Sekarang gerakan sedimen. Jadi gerakan sedimen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama gerakan fluvial. Gerakan fluvial itu adalah gerakan yang dapat menyebabkan bergeraknya butiran-butiran kerikil yang terdapat di atas permukaan dasar sungai. Nah, gerakan fluvial ini terdiri dari komponen-komponen gaya gravitasi yang sejajar dengan dasar sungai, gaya geser, serta gaya angkat yang dihasilkan oleh kekuatan aliran sungai itu sendiri. Nah, itu untuk gerakan fluvial. Untuk yang kedua adalah gerakan massa. Gerakan massa adalah gerakan air yang bercampur massa sedimen dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Biasanya ini terjadi di hulu sungai, arus deras, di daerah lereng pegunungan, ataupun gunung Merapi. Disebut sedimen luruh karena biasanya dapat terjadi di dalam alur sungai arus deras yang kemiringannya lebih besar dari 15 derajat. Proses transportasi sedimen melalui proses aqueous. Jadi proses transportasi ini mengandalkan aliran air yang umumnya terjadi akibat gelombang atau arus air. Sehingga mineral yang terdapat di dalamnya pun terbawa hingga ratusan atau ribuan kilometer sebelum akhirnya terendap menjadi sedimen. Angkutan sedimen atau sedimen transport yang terjadi di dalam aliran air sungai. Nah, di sini tuh ada 3 sedimen transport, yaitu wash load atau sedimen cuci, suspended load atau sedimen layang, dan bed load. Pertama saya akan menjelaskan wash load. Di sini tuh wash load itu partikel lanau atau debu yang terbawa masuk ke dalam sungai dan tetap tinggal di sungai tersebut dengan melayang sampai mencapai laut atau genangan air lainnya. Tetapi hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi aliran air sungai, meskipun jumlah atau sifat-sifatnya berbeda di aliran tersebut.
Dan biasanya ini terjadi peningkatan proses tersebut ketika musim hujan datang. Nah, ini berasal dari proses pelapukan daerah aliran sungai, terutama terjadi pada musim kemarau sebelumnya. Yang kedua, ada suspended load sediment atau suspended load atau sedimen layang. Nah, ini terjadi dari pasir halus yang melayang di dalam aliran air karena tersangga oleh turbulensi aliran air. Nah, pengaruh tersebut ke sifat-sifat sungai tidak terlalu berpengaruh besar. Dikarenakan adanya gaya gerak bagi angkutan jenis ini adalah turbulensi turbulensi aliran dan kecepatan aliran itu sendiri. Dalam hal ini dikenal sebagai kecepatan pungut atau pick up velocity. Untuk besar butiran tertentu, bila kecepatan aliran yang menunjukkan dilampauinya material yang akan melayang. Bila kecepatan aliran yang menyangkut mengecil, material akan tenggelam ke dasar aliran tersebut. Dan terakhir, ada bed load, yaitu angkutan dasar di mana material dengan butiran-butiran lebih besar akan bergerak menggelincir atau translate, menggelinding atau rotate satu di atas lainnya pada dasar sungai. Gerakan tersebut mencapai kedalaman tertentu dari lapisan sungai, lalu tenaga penggeraknya yang disebutnya sebagai gaya seret atau drag force dari lapisan dasar sungai. Lalu ada transportasi sedimen melalui proses Eolian. Transportasi sedimen melalui proses Eolian adalah proses transportasi yang dilakukan oleh angin yang menghasilkan pembentukan riak dan bukit pasir. Sedimen yang bertransportasi biasanya berupa pasir halus dengan ukuran kurang dari 1 mm dan lebih kecil lagi. Bedforms hasil transportasi sedimen melalui proses Eolian biasa berada di dekat permukaan terestrial. Sedimen ini banyak dijumpai di pinggir pantai dan daerah-daerah kering di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan di lingkungan tersebut tidak terdapat vegetasi yang menghalangi kedatangan dan pergerakan di bidang pasir. Butiran debu halus yang tertiup oleh angin mampu memasuki atmosfer atas yang dapat bergerak ke seluruh dunia. Misalnya, debu dari gurun Sahara membentuk endapan di Pulau Kanari dan pulau yang ada di Karibia, dan debu dari gurun Gobi mengendap di sebelah barat Amerika Serikat. Sedimen ini sangat penting untuk persediaan tanah dan ekologi di beberapa pulau. Transportasi sedimen melalui proses glasial. Proses ini terjadi karena es yang bergerak atau bisa juga disebut sebagai gletser. Pada saat musim semi, batuan atau tanah yang terkikis oleh es bergerak menuruni lereng kemudian mengendap di lembah. Endapan ini umumnya mengakibatkan lembah yang semula berbentuk huruf V menjadi seperti berbentuk huruf U. Mengapa berubah menjadi seperti berbentuk huruf U? Hal ini dikarenakan es yang bergerak mengikis dinding lembah, mengakibatkan lembah tersebut menjadi lebih luas dan lebih dalam. Lembah yang berbentuk huruf U ini juga seringkali disebut sebagai palung glasial. Gletser dapat membawa bahan-bahan sedimen yang berukuran besar dan dapat menghancurkan batu-batu menjadi butiran-butiran halus. Butiran ini kemudian terbawa angin dan terendapkan di tempat yang jauh, atau disebut juga sebagai transportasi sedimen melalui angin. Terdapat beberapa bentuk sedimen glasial, di antaranya sedimen yang berbentuk punggung sempit dan panjang, sedimen yang berbentuk bukit kecil, sedimen yang berbentuk dataran, dan sedimen yang berbentuk dataran tinggi. Proses transportasi sedimen melalui proses glasial atau es. Nah, yang pertama prosesnya itu ada di saat gletser bergerak atau mengembang. Gletser di saat bergerak atau mengembang itu mengangkut sejumlah besar sedimen. Setelah itu, gletser bertindak seperti bajak, yaitu mendorong batu dan tanah dan mencabut blok besar batu. Nah, ketika gletser bergerak di atas batu, ia menggaruk dan mengikis batu dalam proses yang disebut abrasi. Nah, proses abrasi ini adalah proses alam berupa pengikisan batu atau tanah yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang bersifat merusak.
Setelah itu, ketika gletser bergerak di atas landasan, gletser dapat membawa sedimen besar. Nah, area pengendapan sering mengandung sejumlah besar glasial yang tidak menentu. Jadi jumlahnya itu tidak menentu, entah mau besar mau kecil. Lalu banyak di antaranya berdiameter beberapa meter. Jadi diameternya hanya beberapa meter saja. Setelah itu, gletser menghancurkan batu menjadi glacier floor yang begitu halus sehingga sering terbawa oleh angin untuk menciptakan endapan loess. Nah, jaraknya itu ribuan kilometer di lapangan. Setelah itu, sedimen yang tertata di gletser sering bergerak kira-kira di sepanjang garis aliran glasial. Jadi, sedimen yang tertata di gletser bergeraknya itu kira-kira di sepanjang garis aliran glasialnya saja. Setelah itu, hasil perpindahan sedimen melalui proses glasial biasanya ditemukan di zona ablasi. Transportasi sedimen melalui proses gravitasi. Gravitasi menyebabkan pergerakan pada bahan-bahan sedimentasi. Selain itu, gravitasi juga menggerakkan air dan es untuk bergerak turun. Gravitasi berperan secara langsung dalam proses pentransporan sedimen, yang dimana partikel sedimen tersebut bergerak tanpa bantuan fluida. Partikel sedimen bergerak karena ada perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik. Pertama adalah aliran lumpur, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan debris flows atau path flows. Aliran lumpur adalah pergerakan material menuruni lereng yang diakibatkan oleh air intergranular yang berperan sebagai pelumas, atau dapat juga terjadi ketika massa sedimen dan transportasi buruk terganggu dan terjenuhkan oleh air, lalu menyeruak menuruni lereng sebagai respon terhadap gravitasi. Aliran ini paling umum terjadi di ngarai gunung yang curam selama badai hujan. Lalu yang kedua ada aliran butir, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan green flows. Aliran butir adalah jenis aliran sedimen gravitasi di mana fluida pendukung yang dapat berupa udara atau air hanya bertindak sebagai pelumas dan tidak benar-benar mendorong butiran-butiran. Aliran ini terjadi ketika sedimen kohesi seperti pasir kering, contohnya, bergerak ke arah bawah karena tarikan gravitasi, atau dapat juga terjadi karena adanya aliran tekanan dispersif yang mengakibatkan perubahan momentum pada interaksi antar butir. Sedimen dapat mengalir dengan cepat, terutama pada lereng curam yang mendekati sudut istirahat sedimen, yang berada di antara 25-30 derajat. Lalu yang ketiga ada aliran terzalirkan, atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan fluidized flows. Aliran sedimen terzalirkan dihasilkan dari berpindahnya atau lepasnya fluida intergranular ke bagian atas yang membuat butiran melawan gravitasi dan menghasilkan agregat butiran pada kekuatan yang rendah. Aliran ini dapat terjadi di lingkungan darat atau air dengan kecepatan tinggi, dan aliran dapat bergerak pada lereng landai, yaitu di antara 3-10 derajat. Lalu yang terakhir ada arus kekeruhan atau turbidity current. Aliran turbidite atau arus kekeruhan adalah aliran cepat menuruni lereng yang dipicu oleh tingginya densitas relatif terhadap fluida lingkungan. Tingginya densitas ini disebabkan oleh melimpahnya partikel tersuspensi. Nah, jadi kesimpulannya, sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu yang akan menyatu lalu membentuk jenis batuan baru yang disebut dengan batuan sedimen. Lalu ada transportasi sedimen adalah pemindahan partikel sedimen oleh berbagai media seperti air atau aqueous, angin atau eolian, es atau glasial, dan yang terakhir ada juga gravitasi. Sedimen yang bergerak karena pengaruh gaya gravitasi ini ada 4 macam. Yang pertama ada aliran lumpur, yang kedua ada aliran butiran, yang ketiga ada aliran terzalirkan, dan yang keempat ada aliran kekeruhan. Transportasi sedimen melalui media air atau aqueous juga ada 2 gerakan nih. Yang pertama ada gerakan fluvial dan yang kedua ada gerakan massa. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.